Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hidroponik buat para pemula dan yang mau belajar, saya semangat. Dan buat yang suhu-suhu atau master-master yang udah pada tahu tentang tanaman hidroponik, terus berbagi ilmu di komen Iden TV. Iden tunggu untuk saran-saran dan kritiknya. Terus buat sahabat youtuber semua, dibantu ya subscribe-nya, tekan loncengnya, dan like-nya, dan komennya juga, biar kita saling berbagi terus tentang pengetahuan untuk menanam cara hidroponik. Kebetulan ide di sini penanaman hidroponik tentang sayuran daun ya, untuk kangkung, untuk sosin ya, selada, dan lain-lainnya. Sekarang kita bahas tentang sayuran kenapa bisa kutilang ya, karena Iden kemarin udah coba ternyata kutilang. Apa yang A kenapa, yang B kenapa gitu. Sebenarnya manfaat-manfaat hidroponik tuh buat yang mau belajar, menekuni, dan menjadikan hobi, itu hasilnya akan menggiurkan ya. Banyak petani-petani yang pindah alurnya ke hidroponik, yang tadinya pendapatannya dari 30 sekarang jadi 100. Jadi per 60% drastis penghasilannya. Dikarenakan kenapa penanaman hidroponik itu menguntungkan sekali? Dikarenakan lahan sesempit apapun bisa dipakai untuk menanam hidroponik tersebut. Yang kedua, meminimalisirnya bahan-bahan seperti pestisida ya. Di sini tidak ada pestisida yang merugikan kalau hidroponik, dan tidak membutuhkan untuk penyerupaian dan membuang waktu ya. Waktu kita bisa dimanfaatkan dengan kegiatan-kegiatan lain, karena hidroponik tuh tidak mengambil waktu kita. Jadi enak loh, tinggal coba aja. Dan pemikiran-pemikiran buat hasilnya, jikalau hasilnya kita udah memasok dapur kita itu udah termanage, baru kita lari ke pemasaran, ke pasar. Cara pemasarannya nanti Iden kasih tahu, dan Iden akan belajar juga nanti cara pemasarannya. Tapi sekarang kita guain dulu cara penyemaian, cara peremajaan, dan cara sampai ke pasar. Nah, kita bertahap sekarang ke Iden membahas cara penyemaian yang gagal, yaitu kenapa kutilang ya. Yang pertama-tama, kenapa kutilang? Kita udah semai, pertumbuhan kutilang seperti dewasa belum waktunya. Itu bisa menggagalkan. Emang tidak akan gagal kalau kita tanam, tapi kita tidak akan puas melihat hasilnya. Lebih baik jika tanaman kita yang disemai kita jadi kutilang, lebih baik kita ulang lagi penyemaiannya dari awal. Emang berat sih, dari per 5 hari itu kelihatan jadi kutilang apa enggaknya, atau per 7 hari, per seminggu kita kelihatan kutilangnya. Kemarin Iden coba untuk penyemaian sosin dan kangkung, alhamdulillah berhasil, tidak kutilang. Yang satu, yang A kangkung, yang B sosin. Disamain tempatnya,
ternyata penyemaian yang unggulnya yaitu kangkung, tetap kangkung rentan ke kutilang. Tapi jikalau sosin, selada itu pasti rentan banget, rentannya makin pakai banget ya, rentan banget untuk kutilang. Solusinya, cara penyemaian yang baik untuk tanaman-tanaman sosin yaitu kita pasang benih ke tiap rock wall atau tisu. Jangan sampai terbenam air. Itu mengakibatkan pertumbuhan makin cepat, tapi untuk penyemaian jelek. Nah, jadi kalau penyemaian minimal disemprot, minimal basah, minimal kayak kita gimana ya, biar lembab aja, jangan sampai terbenam air. Yang kedua, kenapa kutilang? Pengaruh kutilang yang kita tidak lihat, yang kita tidak pedulikan atau kita lupa, itu kebanyakan setelah biji tersebut keluar kayak tauge ya, kayak apa ya? Ya, keluar dari biji penyemaian tersebut, biji awal keluar kayak toge kayak gitu, kita langsung, ini untuk tanaman sosin ya, kita langsung mengenalkan penyemaian sosin tersebut ke matahari. Karena kegagalan yang kita lupa, yaitu kita sesudah ada keluar kayak toge kayak gitu, kita langsung adaptasikan ke matahari minimal dari jam 10 sampai jam 11. Itu tidak akan kena kutilang sampai ke peremajaan. Habis jam 11 kita ambil, pindahin lagi ke tempat yang gelap atau minimal tidak terkena matahari. Besoknya lagi kita pindahin lagi, minimal kena matahari juga. Prospek kenapa kena matahari itu menjaga stabilitas untuk tanaman jadi besar belum waktunya. Itu jikalau kita menyimpan tanaman tersebut di tempat gelap terus, itu pertumbuhan tidak akan terhalang. Jadi besar sekali untuk tanaman tersebut, cepat tumbuhnya, belum waktunya. Jadi jadi TK langsung masuk, belum TK tamat langsung masuk SD. Kalau di tempat gelap kayak gitu, jadi lebih baik kita langsung kenalkan dulu ke matahari biar stabilitas tanaman tersebut mengenal matahari. Dan matahari itu bagus untuk penyeimbang tanaman tersebut biar tidak dewasa sebelum waktunya. Karena dewasa sebelum waktunya, tanaman tersebut bisa tidak memuaskan kita, yaitu tanaman akan porsi badannya tidak akan meninggi atau kecil, atau daunnya tidak bagus, warnanya juga tidak bagus. Mungkin buat para sahabat-sahabat YouTuber yang baru berhidroponik,
coba untuk penyemaiannya dikenalkan dulu ke matahari ya. Itu aja. Mungkin nanti Iden bahas tentang cara-cara pemakaian rock wool dan penyimpanan bibitnya untuk video selanjutnya. Nah segitulah. Terima kasih buat sahabat-sahabat YouTuber yang udah stay tune ya di Iden TV. Mudah-mudahan Iden tunggu tetap ya untuk para suhu-suhu info-infonya terus dan berbagi sama Iden gimana saran dan kritiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.